Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat database aplikasi sistem manajemen rehabilitasi satwa liar. Langkah awal untuk memulai membuat database sistem manajemen rehabilitasi satwa liar adalah dengan membuka perangkat lunak XMPP, kemudian aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian klik admin, maka kita akan menuju ke browser, yaitu PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan mengolah database dengan menggunakan MySQL secara visual. Hal pertama yang dilakukan adalah membuat database. Database di sini sebagai wadah untuk menyimpan seluruh data atau menyimpan tabel-tabel yang akan kita buat nanti. Yang pertama adalah klik SQL. Kemudian di sini kita akan membuat kode SQL-nya untuk membuat database. Rumusnya adalah rumus query-nya yaitu create database, kemudian nama database yang ingin kita buat. Jadi kita merintah SQL untuk membuat database. Berarti ketik create database, kemudian nama database-nya yang akan kita buat. Di sini saya akan membuat database aplikasi sistem rehabilitasi manajemen. Jadi saya akan membuat db underscore rehab satwa liar. Nah, kemudian setiap di akhir berikan titik koma. Jika sudah seperti ini, maka sudah selesai untuk rumus query-nya, maka kita akan kirim. Nah, jika sudah centang hijau, maka MySQL memberikan hasil kosong atau 0 baris. Berarti ini sudah sukses. Jika sudah sukses, maka ada di nggak bisa guys. Nah, ada di sini di DB rehab satwa liar. Kemudian kita klik dan ya ini belum ada tabel. Kemudian yang kedua adalah membuat tabel yang pertama, yaitu membuat tabel petugas. Pertama tadi klik home, terus klik SQL-nya, kemudian di sini. Nah, di sini adalah langkah pertama untuk membuat tabelnya. Pertama saya akan membuat tabel petugas. Kenapa tabel petugas? Karena tabel petugas ini berfungsi untuk mengolah data sumber daya manusia atau staf yang bertanggung jawab atas operasional rehabilitasi satwa liar. Jadi karena database yang tadi sudah dibuat itu menjadi wadah penyimpanan data, maka langkah awal untuk membuat kode SQL-nya yaitu use, kemudian database yang sudah dibuat tadi yaitu db rehab
satwa liar. Satwa liar, kemudian titik koma, lanjut enter. Nah, di sini untuk kode rumus query untuk membuat tabel, yaitu yang pertama adalah create table, kemudian nama tabel yang akan kita buat, yaitu tabel petugas. Kemudian buka kurung. Ini bisa lanjut kayak kemudian enter. Nah, di sini agar tidak lupa kita beri tutup kurung. Nah, kemudian masukkan atribut yang sudah dikerjakan di tugas yang kedua. Berarti di sini tinggal mengetik. Yang pertama ada atribut atau nama field, yaitu ID petugas. Kemudian ID petugas ini menggunakan tipe data in yang width-nya terdapat 11. Yang width-nya itu 11. Kemudian untuk keterangannya itu not null dan auto increment. Auto increment. Nah, ini adalah nama field dan ini adalah tipe datanya, ini width-nya dan ini keterangannya. Kenapa in? Karena dia menggunakan kata atau kalimat ID. Jadi dia berisi tentang angka. Jadi diberi tipe data in. Kemudian untuk keterangannya, mengapa ada not null dan auto increment? Untuk not null itu memastikan bahwa kolom tersebut tidak boleh kosong. Nah, kemudian auto increment ini agar sistem otomatis memberi nomor urut pada setiap petugas baru. Kemudian setelah itu berikan koma, kemudian lanjut untuk atribut berikutnya. Ini klik tab supaya tidak terjadi error, klik tab, kemudian lanjut untuk nama field berikutnya yaitu nama petugas. Kemudian nama petugas ini menggunakan tipe data varchar. Berarti varchar nama petugas, karena dia nama petugas berarti width-nya harus banyak. Jadi dikira-kira aja. Karena width itu sesuai dengan keinginan kita mau berapa. Di sini saya berikan 100. Kemudian untuk keterangannya not null. Di sini kenapa not null? Karena nama petugas itu setiap petugas pasti punya nama. Jadi tidak boleh diberikan keterangan not null karena dia tidak boleh kosong. Kemudian lanjut yang ketiga, koma, lalu enter dan tab. Yang ketiga adalah jabatan.
Di sini jabatan menggunakan diberikan tipe data varchar. Jadi varchar, kemudian width-nya karena ini bukan nama, mungkin kita kasih 50 aja. Kemudian keterangannya adalah not. Diberikan keterangan not null karena setiap petugas pasti memiliki jabatannya masing-masing. Kemudian lanjut untuk yang ke nama field atau atribut yang keempat, yaitu ada nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kan berisi nomor. Kita kasih varchar aja. Varchar. Tipe datanya varchar. Umumnya nomor telepon itu kan ada mungkin 12, 13, mungkin 16, jadi kita isi 15 saja supaya tidak kurang, tidak lebih. Kemudian keterangannya adalah 0. Kenapa 0? Karena tidak semua petugas itu mungkin tidak semua petugas itu memiliki nomor. Mungkin ada petugas yang tidak memiliki HP atau mungkin gimana. Jadi dikasih keterangan 0 aja. Kemudian atribut yang kelima atau atribut nama field yang terakhir, yaitu ada jadwal shift. Di sini tipe datanya yaitu varchar karena dia berupa teks. Jadi dikasih varchar, kemudian width-nya kita kasih 20. Kemudian keterangannya adalah not. Karena jadwal shift itu bisa bergantian, kadang juga misal jadwal petugasnya siang, terus yang jadwal siang itu nggak bisa terus digantikan, jadi dikasih keterangan 0 karena ya dia opsional, bisa kosong dan bisa diisi atau bisa beda. Kemudian lanjut untuk yang terakhir adalah penentuan primary key dan virgin key. Tapi di sini hanya ada primary key. Jadi kita hanya masukkan primary key-nya aja. Primary key-nya adalah ID petugas. Mengapa ID petugas? Karena ID petugas itu yang paling penting, karena dia not null dan auto increment. Dia adalah yang nomor 1 dari yang lain, mesti yang paling penting. Kemudian jika sudah selesai, maka klik titik koma. Titik koma itu tidak boleh ketinggalan, karena kalau ketinggalan maka dia akan error. Nah, di sini jika sudah, maka klik kirim. Nah, di sini sudah ada centang, maka
sudah berhasil. Kita lihat di sebelah kiri. Nah, ini adalah tabel tugas. Bisa kita klik. Kemudian kita lihat untuk struktur tabelnya. Nah, ini adalah struktur tabel yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan rumus kode atau kode SQL yang tadi sudah dibuat. Mungkin kalau teman-teman belum hafal untuk kodenya, nanti akan saya taruh di layar di sini mungkin. Nah, lanjut untuk tabel yang kedua. Pertama, klik beranda atau klik home ini, kemudian kembali ke SQL lagi. Seperti halnya yang pertama, di sini di setiap tabel harus database-nya. Nah, seperti hal yang tadi, maka hal yang paling pertama dilakukan adalah use, kemudian nama database-nya atau tujuan dari penyimpanannya itu ada DB, rehab, kemudian underscore, satwa, ya. Jangan lupa untuk titik komanya. Kemudian yang kedua, seperti tadi, membuat tabel yang baru, yaitu dengan rumus query sama seperti yang tadi, yaitu create table, nama tabel yang akan kita buat yaitu tabel kandang, kemudian buka kurung dan tutup kemudian buka dan tutup kurung, taruh di tengah, kemudian enter. Salah guys, buka kurung kemudian enter. Lalu masukkan 5 atribut atau nama field yang sudah dibuat di tugas 2. Sini ya, pada tabel kandang yang pertama, nama fieldnya ada ID kandang. Kemudian karena ID kandang ini dia isinya adalah angka, maka tipe datanya adalah int. Kemudian kita kasih ini 11 dan tipe datanya adalah not null dan auto increment. Nah, tabel kandang ini tabel kandang. Nah, tabel kandang ini berfungsi untuk mendata fasilitas fisik atau tempat tinggal sementara bagi satwa yang sedang direhabilitasi. Kemudian di sini kita buka kurung, kemudian di enter. Nah, di sini
masukkan atribut sama seperti tabel yang pertama. Masukkan beberapa atribut yang sudah dibuat atau nama fieldnya. Di tabel kandang ada nama field yaitu ID underscore kandang. Nah, ID kandang ini karena dia berisi angka, maka tipe datanya dikasih int. Kemudian width-nya itu kita kasih 11. Kemudian keterangannya adalah null dan untuk increment. Kemudian koma. Mengapa dia auto increment? Karena fitur ini memastikan sistem akan mengisi nomor ID secara otomatis setiap kali data kandang baru ditambah, sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan input secara manual. Kemudian untuk not null-nya yaitu bagian yang tidak boleh kosong. Berarti ID kandang itu tidak boleh kosong agar petugas selalu tahu di mana posisi satwa itu berada. Kemudian lanjut kode SQL-nya. Kemudian lanjut yang kedua, atribut yang kedua yaitu ada nama underscore kandang. Kemudian karena ini nama kandang, dia berupa teks, jadi tipe datanya adalah varchar. Nah, di sini width-nya kita kasih 50. Kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena nama kandang itu penting, jadi tidak boleh kosong. Kenapa tidak auto increment? Karena jika ID kandang itu sudah terisi, maka nama kandang itu juga otomatis sudah Nah, kemudian auto increment itu hanya digunakan pada atribut yang paling penting dari yang lainnya. Kemudian enter. Setelah nama kandang, yang ketiga yaitu jenis kandang. Jenis kandang, karena ini berupa teks, jadi kita kasih tipe datanya varchar dan width-nya kita kasih 50. Kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena dia ya tidak boleh kosong. Kemudian atribut yang keempat yaitu kapasitas maksimal. Karena berupa teks, berarti tipe datanya adalah varchar. Di sini karena kapasitas maksimal, kita kira-kira aja ya, mungkin 5. Karena kapasitas maksimal itu dia bukan berupa teks, melainkan berupa angka, maka kita kasih int, tipe datanya int, kemudian kita kasih mungkin di sini 5. Kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena
eh, kalau tidak diberitahu kapasitas maksimalnya berapa setiap kandang, maka bisa jadi akan terjadi kacau atau kesalahan. Mungkin juga terjadi error karena tidak diberitahu kapasitas maksimalnya, atau bisa jadi di satu kandang overload, di satu kandang kosong. Jadi harus diberi keterangan maksimal. Kemudian atribut yang terakhir yaitu lokasi blok. Karena ini berupa teks, jadi kita kasih tipe datanya var. Karena dia berupa teks, jadi tipe datanya adalah varchar. Kemudian width-nya kita kasih kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena lokasi blok itu penting. Misal ada satwa yang harusnya ditaruh di blok A, malah ditaruh di blok B. Jadi kan ketika dia mau dikasih makan malah salah. Jadi akan terjadi kesalahan apabila dia tidak diisi. Maka dari itu harus diberi keterangan not null agar tidak terjadi kesalahan. Kemudian lanjut untuk menentukan primary key-nya. Di sini sudah jelas bahwa primary key-nya yaitu ID kandang, karena dia not null dan auto increment. Jadi primary key adalah dalam kurung ID kandang. Nah, di sini kita lihat tidak memiliki virgin key. Tidak memiliki virgin key. Mengapa ya? Karena dia tidak berelasi. Nama kandang ini tidak berelasi dengan yang lain. Karena ini yang karena ini tentang kandang. Pokoknya tentang kandang. Maksudnya dia tidak berelasi dengan tabel-tabel yang lain. Kemudian kita tutup kurung dan berikan titik koma. Nah, setelah selesai, setelah primary key-nya sudah aktif pada kolom ID, maka kita lanjut untuk klik kirim. Nah, ini sudah lihat, ini berarti berhasil. Kemudian kita lihat di DB rehab satwa liar. Nah, ini sudah keluar kandang, maka kita lihat strukturnya. Lalu, nah, ini adalah struktur tabel dari tabel kandang. Ada ID kandang, nama kandang, jenis kandang, kapasitas maksimal, dan lokasi blok. Oke, kita lanjut untuk pembuatan tabel yang ketiga. Seperti biasa, yang pertama adalah membuat tujuan database atau menyimpannya di mana, menyimpan tabelnya di mana, yaitu menyimpan datanya di database mana. Berarti use database atau DB rehab satwa liar. Kemudian ketik koma, kemudian enter. Seperti cara-cara yang sebelumnya,
yaitu dengan rumus create table. Kemudian cantumkan nama tabel yang akan dibuat. Di sini saya akan membuat tabel pakan. Kemudian buka kurung dan enter. Nah, di sini adalah nama atributnya atau nama fieldnya. Yang pertama ada ID pakan. Karena ID pakan ini isinya berupa angka, maka tipe data yang digunakan adalah int. Kemudian dalam kurung ini adalah width-nya, kita kasih 11. Kemudian keterangannya yaitu kita kasih not null dan auto increment. Di sini ID pakan yaitu sebagai identitas unik untuk setiap jenis pakan. Nah, kemudian karena tipe datanya int, mengapa tipe datanya int? Karena dia berupa angka dan width-nya itu terserah kita. Jadi width-nya dikasih dikira-kira aja ada width-nya dikasih 11. Kemudian not null. Kenapa dia not null? Karena ID pakan ini tidak boleh kosong. Atau harus ada isinya. Mengapa auto increment? Karena pada ID pakan ini dia merupakan nomor urut pakan. ID pakan ini akan terisi secara otomatis oleh sistem. Kenapa dia auto increment? Karena dia ini adalah atribut yang paling penting dari yang lainnya. Jadi auto increment-nya itu dipasang pada ID pakan karena dia yang paling penting. Kemudian koma, kita lanjut untuk nomor field yang selanjutnya, yaitu ada ID, ada nama pakan. Ada nama pakan. Karena nama pakan ini dia berupa teks, berarti tipe datanya adalah varchar. Dan width-nya mungkin kira-kira kita kasih 50. Kemudian untuk keterangannya adalah not null. Karena setiap pakan itu pasti punya namanya masing-masing. Jadi tidak mungkin ada pakan yang tidak memiliki nama. Bisa saja itu kalau nama pakan yang gak punya nama mungkin bisa aja racun kan. Jadi setiap pakan dari satwa atau hewan itu pasti memiliki nama pakan. Kemudian lanjut untuk nama field berikutnya ada kategori pakan. Berarti ditulis kategori pakan. Di dalam pemrograman tidak ada spasi, maka di sini dikasih underscore. Jadi kategori underscore pakan. Karena kategori underscore pakan ini berupa teks, maka dia tipe datanya adalah varchar. Dan width-nya adalah 30.
Kenapa not null? Karena setiap pakan pasti memiliki kategori kayak kategori pakan kering, mungkin pakan basah, atau mungkin atau mungkin kategori pakan cemilan. Nah, kemudian lanjut untuk nama feed atau atribut yang keempat, itu ada stock. Stock underscore tersedia dalam bentuk kilogram. Kemudian karena dia bentuknya adalah kilogram, jadi dia berupa angka. Berarti apabila berupa angka, tipe datanya berarti int. Kemudian width-nya kita kasih mungkin 5. Kemudian keterangannya adalah not null. Karena kenapa dia not null atau tidak boleh kosong? Karena stok itu penting. Jadi semisal apabila stok pakannya itu habis, jadi petugas itu akan tahu kalau pakan dari satwa ini habis. Jadi ada untuk refill atau pembelian pakan lagi untuk satwa tersebut. Jadi dia tidak boleh kosong karena yaitu penting untuk mengetahui stok pakan yang ada agar tidak terjadi keterlambatan pemberian pakan. Lanjut untuk atribut yang terakhir, yaitu ada tanggal. Kita singkat aja jadi TGL kedaluarsa. Nah, tanggal kedaluarsa ini kan berupa kayak tanggal, semisal tanggal 1 Januari 2026. Berarti dia kan bukan berupa angka saja dan bukan berupa teks saja. Jadi dia berupa angka, teks, angka dan teks. Dan itu tipe datanya ada sendiri untuk tanggal, yaitu ada date. Kemudian dia tidak memiliki width karena sudah pasti tanggal itu maksudnya ya tanggal itu. Misal ya 1 Januari berarti kan 1 terus Januari 2026. Kalau dia berupa angka berarti kan 01 terus garis miring 01 terus garis miring 2026, dan itu sudah pasti itu, maksudnya tidak ada perubahan. Jadi dia tidak ada width-nya. Kemudian keterangannya adalah not null. Kenapa not null? Karena tanggal kedaluarsa itu penting, tidak boleh kosong. Mengapa? Karena kan ya semisal secara tidak sengaja pakan itu sudah kedaluarsa, nah terus diberikan pada satwa, maka akan berdampak bahwa satwa itu bisa mati atau terkena penyakit. Jadi tanggal kedaluarsa untuk pakan itu penting, makanya diberi keterangan not null. Kemudian lanjut untuk ini kan sudah 5 atribut, jadi kita lanjut untuk primary key-nya. Sudah terlihat jelas bahwa primary key-nya adalah yaitu dipasangkan pada ID pakan. Kenapa dipasangkan pada ID pakan?
karena untuk memastikan tidak adanya data ganda, jadi dipasangkan pada ID pakan karena dia juga atribut yang paling penting. Jadi primerkey-nya adalah kemudian tutup kurung lalu titik koma. Setelah sudah mengisi kode SQL-nya dan tidak terjadi error, kemudian klik kirim. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kita lihat untuk database representasi satelitnya. Nah, di sini sudah ada pakan, sudah ada ganda, udah pakan. Kita lihat struktur tabelnya. Nah, ini adalah struktur tabel dari ID pakan. Ini kenapa ada kunci kuning? Karena dia adalah primary key, kunci utama. Nah, ini adalah gambar dari struktur tabel. Gambar